السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat duduk bersimpuh fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ya ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang hadis al-arba'in an-nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuki hadis ke-9, al-hadithut tasi', hadis yang ke-9. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablihim kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dan banyak jalur dari hadis ini. Ada Imam Bukhari, ada Muslim, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Yang pertama ikhwan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Siapa nama asli Abu Hurairah? Abu Hurairah artinya apa? Bapaknya kucing kecil. Hirrah itu kucing, Hurairah itu isim tasghir, kucing kecil. Qittah kucing, sama Qutaitah itu kucing kecil. Yang disebutkan dalam riwayat bahwa ada beberapa riwayat menyebutkan kenapa beliau disebut Hurairah, Abu Hurairah. Di antaranya adalah ketika beliau selalu memberi makan kucing kecil dan beliau taruh di atas pohon, keesokan harinya datang lagi, dan seterusnya, hingga dijuluki Abu Hurairah. Dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan, kata para ulama, boleh seseorang dijuluki dengan kunyah yang kunyah tersebut dari hewan, selama hewan tersebut memang hewan yang boleh, bukan kemudian apa yang kacau.
Kucing yang kita tahu bersama, nggak ada orang yang marah kalau dikatain kucing, betul ya. Tapi kalau dikatain selain kucing bisa kacau tuh, betul. Nah, selama hewan tersebut hewan yang baik, maksudnya hewan yang benar-benar pantas, nggak ada masalah. Contohnya ini Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, dari suku Daus. Dari salah satu suku di Yaman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ini dari pendapat yang lebih rajih. Karena ada puluhan pendapat nama Abu Hurairah ini. Dan ini yang paling rajih, wallahu alam. Abu Hurairah kita tahu bersama masuk ke dalam Islam tahun berapa Hijriah? 7 Hijriah, setelah perang Khaybar. Jadi beliau bertemu dengan Nabi SAW hanya 4 tahun. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-11 kurang lebih. Hanya 4 tahun. Tapi luar biasa beliau dapat mengungguli sahabat-sahabat yang lain dalam masalah periwayatan ilmu hadis. Kenapa? Karena kita tahu bersama Abu Hurairah itu termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah. Orang-orang yang memang dikhususkan belajar kepada Nabi SAW, tinggal di salah satu bilik yang ada di Masjid Nabawi. Jadi Abu Hurairah ini tahu nih ketika Rasul SAW keluar dari rumahnya pakai baju apa, mengucapkan apa, Abu Hurairah tahu itu, lengkap. Ditambah lagi doa Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Nah, 5.000 lebih yang beliau riwayatkan hadis dari Abu Hurairah ini, dari Nabi SAW. Dari suku Daus, itu dari suku Yaman. Itu sekilas dari Abu Hurairah, panjang lebar masalah Abu Hurairah sebenarnya, tapi itu sekilas aja. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebenarnya ada latar belakangnya kenapa Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Jadi Rasul SAW dalam riwayat yang lain disebutkan dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah, Rasul SAW berkhutbah di hadapan kami. Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum hajj. Qad faradallahu alaikumul hajj, fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Jadi Rasul sedang khutbah, ternyata perintah haji turun. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah wahai manusia. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulla amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini enggak main-main, luar biasa nih. Apakah setiap tahun haji itu diwajibkan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fasakat. Rasul diam. Orang ini kembali bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul diam. Orang ini kembali bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" 3 kali berarti, betul ya? Apakah setiap tahun, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Kalau aku katakan iya dan ternyata Allah wajibkan, kalian gak akan mampu. Alhamdulillah Rasulullah SAW tidak mengatakan iya, betul ya? Kalau iya gimana tuh kita di nasib kita nih, subhanallah. Daftar haji aja puluhan tahun masih bisa berangkat, paling cepat 5 tahun. Kalau furoda bisa 1 tahun, mahal dan seterusnya. Rasul mengatakan, bayangkan bagaimana rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini luar biasa. Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum. Kalau ternyata aku katakan iya tiap tahun, ternyata Allah wajibkan tiba-tiba itu. Benar tiap tahun. Kalian gak mampu. Subhanallah. Kemudian Rasul SAW mengatakan sabdanya ini nih. Dalam riwayat lain, "Dzaruni ma taraktum." Biarkan aku dari apa yang aku tinggalkan kepada kalian.
inna mahalaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang menghancurkan kaum-kaum terdahulu ketika mereka banyak bertanya kepada para nabi mereka dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku menyuruh kalian akan satu perintah, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuhu. Dan jika aku melarang kalian akan suatu larangan, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah, subhanallah. Ternyata ada latar belakangnya Nabi SAW menyebutkan apa? Hadis ini. Kemudian dalam riwayat Imam Daruqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, turunlah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Maidah ayat ke-101. Setelah ini kejadian ini, dalam riwayat lain disebutkan turunlah ayat ini nih, surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian justru akan menyusahkan kalian. Justru akan apa? Menyusahkan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Rasul nggak sebut tiap tahun, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, titik selesai, nggak usah nanya. Makanya Allah menurunkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Orang-orang yang beriman, jangan kalian menanyakan satu pertanyaan kepada nabi kalian yang ketika diterangkan kepada kalian itu akan menyulitkan diri kalian. Itu akan apa? Menyulitkan diri kalian. Subhanallahirrahmanirrahim. Nah, ini diantara sebabul wurud dari hadis ini, ikhwan. Dari hadis ini. Dan dari sini kita bisa ambil banyak faedah luar biasa, ikhwan. Di antaranya apa? Mengerjakan perintah itu berbeda dengan meninggalkan larangan. Karena kalau meninggalkan larangan, Rasul langsung mengatakan apa? Fajtanibuh, tinggalkan. Riwayat lain, fad'uh, tinggalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang terhadap kalian, tinggalkan, selesai. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau perintah, ketika aku memerintahkan kalian akan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Ini bedanya nih. Jadi kalau perintah, kerjakan apa? Semampu kita. Tapi kalau larangan, langsung apa? Tinggalkan. Kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama, sebenarnya meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Contoh, ada satu rumah. Antum dilarang jangan masuk rumah ini. Antum cuma diam di depan, sudah termasuk orang yang taat tuh, betul ya? Jangan masuk rumah ini. Antum nggak masuk, antum diam aja di depan rumahnya. Itu sudah termasuk apa? Taat akan apa? Larangan, maksudnya apa? Patuh. Tapi kalau perintah, coba angkat benda ini. Angkat apa? Benda ini. Benda apa itu? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa ngangkat. Kita nggak tahu benda ini jangan-jangan beratnya luar biasa sehingga kita nggak mampu untuk mengangkatnya. Tapi kalau kita diam, menuruti perintah nggak namanya itu? Enggak. Betul ya? Berarti seharusnya meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada mengerjakan apa? Perintah. Kalau meninggalkan larangan, kita nggak berbuat apa-apa, itu sudah termasuk sudah. Selama itu tidak melanggar larangan, kita diam aja sudah masuk itu. Sudah patuh akan larangan yang kita larang kepada kita. Tapi kalau mengerjakan perintah kita diam aja, nggak melakukan apa-apa, berarti nggak patuh, nggak masuk dalam mengerjakan perintah. Tapi Pak Ustadz, kenapa meninggalkan larangan lebih susah Pak Ustadz daripada mengerjakan perintah? Betul? Sahih? Atau jangan-jangan dua-duanya susah kita, subhanallah. Meninggalkan larangan susah, ngerjain perintah jangan-jangan juga susah, subhanallah. Jawaban yang pertama jelas, karena sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu ujian bagi umat manusia.
Itu ujian bagi kita manusia. Lulus atau enggak tuh dari ujian itu. Sesuatu yang dilarang itu biasanya manusia penasaran akan sesuatu tersebut. Hati-hati nih, subhanallah. Padahal ternyata ketika Allah dan Rasulnya melarang akan sesuatu, pasti di dalamnya penuh dengan berbagai macam kemaslahatan yang luar biasa. Nah, ini penting nih, subhanallah. Ditambah lagi, syaitan la'natullah alaih, iblis la'natullah alaih bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, menggoda diri kita untuk menemaninya di neraka Allah. Di antaranya agar kita melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Itu paling gampang tuh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dibisikkan oleh syaitan. Gak apa-apa sesekali. Gak apa-apa dosa kecil. Betul ya? Sahih? Sahih, ngomongnya pelan tuh. Sahih, insyaallah. Malu kenceng-kenceng. Tapi kalau mengerjakan perintah, oh insya Allah bisa Pak Ustaz. Insya Allah bisa. Subhanallah. Ini perhatikan kata para ulama. Jadi hakikatnya sebenarnya meninggalkan larangan itu sebenarnya lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Antum diperintahkan untuk sholat malam. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang kuat, ada yang enggak. Antum diperintahkan puasa Daud misal, puasa sunnah Daud. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi meninggalkan sesuatu, enggak deketin, selesai. Kita tidak menjalankan itu, selesai. Lebih mudah sebenarnya. Tapi syaitan tahu. Di sinilah letak ujian bagi seorang manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Azza wa Jalla menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, kata Allah. Mana yang paling baik amalnya di antara kalian. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan satu perintah ataupun larangan, itu ujian tersendiri bagi diri kita. Apalagi masalah larangan ini nih, subhanallah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, bahkan gak usah dilarang sama Allah dan Rasulnya. Kita melarang anak kita misal. Jangan buka tempat ini ya. Kotak misal. Kira-kira anak itu ngapain? Lihatin, insya Allah. Awal-awal dilihatin dulu, betul ya? Deketin. Lama-lama apa? Pegang. Lama-lama apa? Buka. Jadi katakan jangan itu subhanallah. Terkadang jadi perintah bagi diri kita tuh. Padahal berapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla sebutkan kata-kata jangan. Dan perhatikan ikhwan, bukan berarti kita tidak boleh mengatakan kata-kata jangan nih. Banyak di luar sana parenting yang salah nih. Kenapa saya katakan salah? Jangan katakan jangan kepada anak. Jangan katakan nggak boleh kepada anak. Allah dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah banyak ayat dan hadis tentang masalah larangan. Larangan itu apa? Jangan, nggak boleh. Betul ya? Nggak mungkin Allah dan Rasulnya salah masalah ini. Ini ujung-ujungnya apa? Semuanya benar. Semuanya hak asasi manusia. Biasanya ujung-ujungnya ke sini nih, liberal. Hati-hati nih. Ganti kata-kata jangan dengan yang lain. Ganti kata-kata tidak boleh dengan yang lain. Salah ini. Allah dan Rasulnya menyebutkan itu dalam Al-Quran. Gak mungkin Allah dan Rasulnya salah. Nah, ini disebutkan. Dan itu ujian tersendiri memang bagi seorang yang apa? Seorang yang beriman. Apakah dia lulus akan ujian tersebut atau tidak. Rasul SAW menyebutkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan dari hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan apa? Meninggalkan larangan itu langsung totalitas. Beda dengan mengerjakan perintah, boleh sedikit-sedikit. Antum tinggalin ya. Coba sedikit-sedikit Pak Ustadz ya. Ana mau ninggalkan zina Pak Ustadz, tapi biasanya Ana berzina seminggu 5 kali, sekarang Ana mau seminggu 2 kali atau sekali deh Pak Ustadz ya. Gitu? Kacau pasti, kan gitu. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Betul ya? Sama persis nih subhanallah, yang menunjukkan bahwa Al-Quran diantara ditafsirkan dengan Al-Hadis nih subhanallah. Sama persis. Meninggalkan larangan langsung totalitas. Kalau enggak bakal ditinggalkan itu selamanya. Enggak bakal ditinggalkan selamanya. Tapi mengerjakan perintah betul boleh sedikit kan gitu. Salat malam
untuk langsung bangun malam berat Pak Ustaz. Tayyib, sebelum tidur. Ambil wudhu, sholat 1 rakaat minimal misal tidur. Naikin, ambil wudhu, sholat 3 rakaat. Naikin, ambil wudhu, sholat 5 rakaat. Naikin lagi, jangan sebelum tidur, jam 11 deh bangun. Naikin lagi, jam 11, jam 12. Naikin lagi terus, sedikit demi sedikit, betul sahih. Tapi meninggalkan larangan langsung, fajtanibu. Riwayat lain, fada'u, tinggalkan langsung. Langsung. Karena tidak ada cerita ikhwan, sesuatu yang haram kemudian itu bisa kita tinggalkan tapi kita masih melakukan sesuatu yang haram itu. Berat. Dan orang-orang yang terjebur dalam kubangan dosa, maksiat, sesuatu yang haram, biasanya sesuatu yang haram ini akan mengajak teman-temannya yang lain sehingga dia mengerjakan perbuatan yang haram yang lain selain yang haram ini. Nah, makanya Rasul mengatakan fajtanibu, tinggalkan, langsung tinggalin. Langsung tinggalkan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini juga kaidah usul fikih kata para ulama Pak, jika sesuatu perintah, ingat-ingat deh. Jika suatu perintah tidaklah menunjukkan bahwa perintah tersebut mesti diulang, maka hukum asalnya suatu perintah tersebut tidak menunjukkan adanya pengulangan kecuali adanya dalil yang menunjukkan harus dirutinkan atau diulang. Tadi itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Rasul enggak sebutkan itu, betul ya? Berarti hukum asalnya di sini apa? Tidak ada pengulangan dalam hal tersebut. Sehingga ketika orang itu bertanya apakah setiap tahun wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah SAW diam. Kenapa? Karena kalau Rasulullah katakan takut kemudian benar-benar turun wahyu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan subhanallah. Nah, jadi ini kaidah usul kata para ulama, jika suatu perintah tidak menunjukkan bahwa perintah tersebut mesti diulang, maka hukum asalnya perintah tersebut tidak ada pengulangan atau tidak menunjukkan adanya pengulangan kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya pengulangan. Sebagian ulama berpandangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh berijtihad dalam hal hukum dan tidak disyaratkan semua hukum mesti dengan wahyu. Ini sebagian ulama nih. Maksudnya apa? Kita tahu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan sesuatu tentang masalah perkara agama nggak mungkin atas dasar hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi atas dasar wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga ketika Nabi SAW diam, kemudian menyebutkan kepada orang tersebut, kalau aku katakan iya dan Allah wajibkan, kalian nggak mampu. Ini kan Rasul yang ngomong, betul ya? Makanya sebagian ulama mengatakan, berpandangan bahwa bolehnya Nabi SAW berijtihad dalam hal hukum. Dalam hal hukum. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya ma'sum. Kalaupun ternyata qaddar Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam salah dalam masalah hukum, Allah azza wa jalla yang langsung akan menegurnya dari atas langit. Ini namanya ma'sum, beda sama kita. Betul ya? Mau salah, mau benar, enggak ada yang negur, enggak ada yang apa, jalan aja. Dan ini bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini juga di antara faedah yang sangat luar biasa adalah larangan banyak bertanya. Larangan apa? Banyak bertanya, subhanallah. Ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan sebutkan, yang pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membinasakan diri kita. Dilarang dalam agama. Di antaranya, yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang membinasakan. Yang pertama, bertanya tentang hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Syariat mendiamkannya.
Yang pertama nih, bertanya tentang hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Berarti kalau didiamkan berarti apa? Nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan, bahkan nggak dijelaskan secara terperinci, didiamkan. Sudah. Dan ini pasti banyak hikmah di dalamnya. Pasti apa? Banyak hikmah di dalamnya ketika Allah Azza wa Jalla mendiamkan dan tidak menjelaskannya kepada manusia. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaat dan tidak ada kebutuhannya. Bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nggak ada kebutuhannya. Ustadz, Ashabul Kahfi itu kan tidur ratusan tahun tuh Ustadz. Dia kan ada anjingnya tuh Ustadz. Anjingnya itu gimana Ustadz? Tidur juga apa enggak? Nggak tahu. Kenapa? Kagak. Apa manfaatnya? Betul ya? Nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada kebutuhan, nggak ada manfaat. Nambah iman enggak, nambah amal soleh enggak, nambah ilmu enggak. Mau apa anjingnya Ashabul Kahfi mau apa? Ini ada benar-benar ikhwan subhanallah. Maka jangan bertanya sesuatu yang nggak ada manfaat dan nggak ada kebutuhan subhanallah. Macam-macam subhanallah. Apalagi kemarin tuh ya subhanallah. Saya lupa tuh. Jenisnya. Yang ketiga, bertanya dengan tujuan yang buruk. Nah, ini hati-hati nih kawan. Bertanya dengan tujuan yang apa? Buruk. Bertanya dengan tujuan yang buruk. Contohnya apa? Menghina, mengolok-olok, mengetes. Kita nanya itu tidak lain tidak bukan untuk obat kebodohan dalam diri kita. Kita nggak tahu, kita nanya, kan gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Sahih. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Pertanyaan ini tidak lain tidak bukan untuk apa? Agar kita mengamalkan. Ada manfaatnya untuk diri kita kan gitu. Bukan malah niatnya buruk. A'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang dapat membinasakan. Banyak bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Banyak bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya Syekh, kalau saya sampai ke bulan ya Syekh, sholatnya madhab mana Syekh? Antum sampai ke bulan dulu, sampai sana telepon saya, nanti saya kasih tahu kata Syekh. Kalau nanti nih Syekh, datang Dajjal kepada kita dan macam-macam luar biasanya orang. Dan alhamdulillah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, orang-orang yang bertanya kepada Nabi pertanyaannya berkualitas. Sehingga bermanfaat sampai detik ini kepada kita. Betul ya? Bahkan sampai hari kiamat. Contoh, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW apa? Ya Rasulullah SAW, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Alaihissalam, tolong beritahu kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkanku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Lihat pertanyaannya berkualitas. Betul. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan, Masya Allah. Berkualitas para sahabat. Bermanfaat bagi manusia sampai diri kita sekarang manfaat nih. 1400 tahun yang lalu bayangkan. Bahkan sampai hari kiamat pertanyaannya manfaat.
Jadi jangan banyak bertanya sesuatu yang belum terjadi. Kalau udah terjadi baru tanya, kan gitu, subhanallah. Seandainya nih Pak Ustadz, nggak pakai seandainya sudah, subhanallah. Kenapa? Karena kata-kata lau itu tuftahu abwabi syaitan. Kata-kata lau, seandainya, kalau, itu membuka pintu-pintu syaitan, kata Nabi SAW. Ya subhanallah, Islam mengajarkan ketika bertanya ada adabnya. Ini baru pertanyaan yang membinasakan nih. Belum nanti ketika bertanya ada adab tersendiri ketika orang bertanya, subhanallah. Yang kelima, bertanya dengan pertanyaan yang bersifat memaksa, menyusahkan dan mengada-ada. Nah ini Yahudi nih. Ini Yahudi nih, subhanallah nih. Ini Israel. Bertanya dengan pertanyaan yang bersifat memaksa, menyusahkan, mengada-ada. Contohnya apa? Ketika Bani Israel bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang sapi. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu kan diantara namanya kan gara-gara itu tuh. Kata para ulama tafsir apa? Seandainya orang Yahudi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menyembelih seekor sapi, mereka langsung kerjakan, selesai sudah. Nggak pakai dibikin pusing, langsung selesai. Nanya macam-macam kepada Nabi Musa. Dipakai bajak atau enggak, warnanya gimana. Kemudian udah kawin apa belum ditanya tuh sapi. Bayangin ini Yahudi luar biasa nih. Pertanyaan yang menyusahkan, ngada-ngada, memaksa. Yang niat pertanyaan itu apa? Supaya nggak ngerjain perintah itu. Supaya terhindar dari perintah tersebut. Itu diantaranya na'udzubillah tuh. Nanya ini. Ujung-ujungnya nggak mau ngelakuin. Nah ini hati-hati nih, subhanallah. Kalau orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, akhbirni anil qadar. Tolong kasih tahu aku tentang takdir. Tapi orang ini nanyanya maksa. Dijelaskan seterusnya. Ali mengatakan apa? Karena Ali tahu nih orang ini nanyanya bukan untuk mengangkat kebodohan. Nanyanya niatnya buruk. Maka Ali mengatakan tariqun muzlim fala taslukhu. Jalan yang gelap jangan engkau lewati. Ada jalan gelap, ada jalan terang. Lewat jalan yang terang. Jalan yang gelap nanti kita dibegal, betul ya? Ada sesuatu yang bisa membahayakan. Lewat jalan terang, mau ngapain lewat jalan gelap? Orang ini tetap nanya. Ngerecel, tahu ngerecel? Maksa. Akhbirni anil qadar ya Ali. Beritahu kepadaku tentang takdir wahai Ali. Ali bin Abi Thalib kedua kali mengatakan, bahrun amiqun fala tajilluhu. Lautan yang dalam, jangan pernah engkau berani menyelaminya. Madarat pasti bagi dirimu. Bahaya, betul ya? Orang ini tetap maksa, akhbirni anil qadar. Beritahu kepadaku tentang takdir wahai Ali. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadza sirrullah fala taklifhu. Itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla, jangan bebani dirimu dengan rahasia Allah, enggak akan sanggup engkau maksudnya. Betul ya? Karena ada pertanyaan masalah takdir, jawabannya wallahu a'lam. Masalah takdir kan, karena para ulama menjelaskan tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa memahami takdir secara sempurna 100%, nggak ada. Kenapa? Karena itu kunci-kunci ilmu gaibnya Allah Azza wa Jalla, dan Allah simpan di ilmu gaibnya Allah. Allah jelaskan betul, Rasulullah SAW jelaskan betul, tapi secara terperinci tidak. Makanya saya katakan tadi ada pertanyaan masalah qadar, takdir, itu jawabannya wallahu a'lam. Jawabannya Allah a'lam. Kalau kita bertanya dengan niat untuk mencari hikmah agar iman kita bertambah, oh bagus. Contoh, apa hikmah Allah Azza wa Jalla menciptakan iblis? Sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan belum tentu Allah ridho. Yang penting nih ya. Sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan belum tentu Allah ridho akan yang Allah ciptakan tersebut. Allah Azza wa Jalla ciptakan iblis. Apakah Allah senang dengan adanya iblis? Tidak. Allah Azza wa Jalla takdirkan kita berbuat maksiat. Apakah Allah ridha dengan maksiat kita? Tidak. Tapi sesuatu yang Allah perintahkan, pasti itu Allah cintai. Pasti itu Allah cintai. Nah, di antara hikmah kata para ulama adanya iblis apa?
kita dapat beribadah kepada Allah. Loh, ibadah apa Pak Ustadz? Isti'adzah. Apa isti'adzah? Meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca zikir pagi dan petang. Trikul, tahu trikul? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kita baca. Di antaranya untuk berlindung dari apa itu? Syaitan kan gitu. Dari internal dan eksternal. Di antaranya eksternal adalah bisikan syaitan kepada kita tuh. Jadi adanya iblis menjadikan hikmahnya kita dapat beribadah kepada Allah. Betul ya? Di antara hikmah adanya iblis menjadikan Allah Azza wa Jalla dapat mengetahui mana iman seseorang yang jujur dan mana iman seseorang yang dusta. Yang lulus diuji oleh Allah dan orang yang enggak lulus diuji oleh Allah. Karena kalau hanya sekedar klaim, saya mau masuk surga, saya orang yang beriman, saya orang yang bertakwa, klaim semuanya bisa. Tapi yang menjadikan perbedaan itu bukan apa? Hanya sekedar klaim, bukan lisan, tapi amalan, perbuatan kita menunjukkan kita ingin masuk surga atau ingin masuk neraka. Amal perbuatan kita yang menunjukkan. Nah, itu contoh. Tapi yakini dalam pikiran hati kita, semua apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan pasti di dalamnya dengan hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik kita tahu atau kita tidak mengetahuinya. Yang keenam, ini nyambung juga, bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan kepada hambanya. Contohnya tadi masalah takdir, masalah ruh, betul ya? Hakikat ruh, masalah hari kiamat, masalah al-maut, kematian. Bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan dari para hambanya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang disebutkan para ulama. Pertanyaan ini bisa membinasakan. Adapun selain pertanyaan ini, maka disyariatkan kita untuk bertanya. Kalau memang kita termasuk orang-orang yang nggak mengerti, nggak paham kan gitu. Contoh, kita tidak tahu bagaimana tata cara toharoh yang benar dalam Islam. Maka kita wajib bertanya tuh, gimana sih tata cara toharoh yang benar dalam Islam? Gimana tata cara wudhu yang benar dalam Islam? Kita nggak tahu bagaimana cara beribadah yang benar dalam Islam. Maka kita wajib bertanya kepada orang yang berilmu. Gimana tata cara beribadah yang benar dalam Islam? Bagaimana amal ibadah saya bisa diterima oleh Allah? Kan gitu. Ini seperti ini jelas hukumnya fardu ain kita nanya. Bagaimana sih akidah yang benar, tauhid yang benar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Yang itu jelas menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Tanya, kalau seperti ini bagus Masya Allah. Mengangkat kebodohan dalam diri kita dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kalau niatnya seperti ini, azim, luar biasa, agung, mulia. Tapi kalau ternyata bertanya tentang sesuatu yang tidak jelas, apalagi kemudian mengada-ada, ini hati-hati subhanallah. Dan di antara hal-hal yang Allah Azza wa Jalla benci tidak lain tidak bukan ini, kasratus su'al, banyak bertanya. Maksudnya apa? Banyak pertanyaan seperti ini nih, pertanyaan yang membinasakan atau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini juga disebutkan oleh Nabi SAW sebab-sebab kebinasaan umat terdahulu. Umat terdahulu, umat yang paling dekat dengan kita. Tidak lain tidak bukan diantaranya contoh Yahudi Nasrani dan yang lainnya. Rasulullah SAW sebutkan di sini di antara sebab kebinasaan, kehancuran umat-umat terdahulu. Apa itu? Yang pertama adalah banyak bertanya, kathratus su'al. Tadi pertanyaan tadi ya, betul ya? Yang membinasakan. Yang pertanyaan tersebut nggak patut untuk ditanyakan sebenarnya. Yang kedua apa? Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak menyelisihi para nabi mereka. Allahu Akbar. Mereka banyak menyelisihi para nabi mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-63. Surat 24 An-Nur ayat 63. Surat An-Nur, surah 24 ayat 63. Dari tengah ya, yang dari awal, dari tengah sampai akhir.
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih kepadanya. Bayangkan. Allah Azza wa Jalla dengan tegas menyebutkan dalam surat ini nih, tidak bolehnya kita menyelisihi, menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena akibatnya fatal. Allah Azza wa Jalla bisa berikan fitnah kepada kita di dunia jelas atau azab yang sangat pedih nanti di hari akhirat. Contohnya siapa? Para sahabat Nabi ketika di perang Uhud. Real. Betul ya? Perang Uhud kalah menang? Kalah. Bukan hanya kalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kena imbasnya. Betul ya? Berdarah wajah beliau luar biasa. Enggak berhenti wajah beliau berdarah loh. Karena pukulan sabetan pedang dari subhanallah, saya lupa namanya. Ada seorang Quraisy, salah satu orang Quraisy lah. Memukul kepala Nabi, kemudian pundak Nabi dan seterusnya. Berdarah wajah Nabi SAW, bayangkan. Gigi beliau patah, gelang-gelang yang menempel pada helm-helm Nabi itu menempel masuk ke pipi Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak patuhnya 50 pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang 50 enggak 50-nya sebenarnya, ada sebagian sekecil yang masih patuh. Tapi sebagian besarnya turun, subhanallah. Padahal Nabi SAW sudah menyebutkan apa? Jangan pernah kalian turun dari bukit ini kecuali aku yang mengirimkan perintah kepada kalian. Walaupun kalian melihat jasad-jasad kami telah dimakan oleh burung pemakan bangkai di bawah sana. Bayangkan. Walaupun kaum muslimin kalah istilahnya nih. Sudah dimakan burung pemakan bangkai, jangan pernah kalian turun kecuali aku yang perintahkan kalian turun. Kecuali aku yang mengirim perintah. Jelas Rasulullah SAW perintahnya jelas, betul ya? Subhanallah. Apa yang terjadi? Mereka melihat sudah menang, sudah kabur semua, harta rampasan perang mereka dilihat depan mata kepala mereka, mengambil di bawah, turun kebanyakan mereka. Abdullah bin Jubair pada saat itu sudah mengingatkan, pemimpin pasukan pemanah ini sudah mengingatkan, ingatlah perintah Nabi SAW. Jangan kita turun sama sekali apapun yang terjadi. Tapi mereka tidak mengindahkan, turunlah mereka. Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, betul ya? Melihat kejadian tersebut dari jauh, nih cerdasnya Khalid luar biasa. Jadi Khalid ini dari awal sudah berusaha, kalau antum melihat perang Uhud, ikhwan, ini gunung Uhud, perang Uhud ini bukan di gunung ya, perhatikan ya, bukan di gunung-gunung di bawah tuh. Yang sekarang antum melihat ada kuburan para syuhada Uhud, nah perangnya tuh di situ, bukan di gunung Uhud, di bawah gunung Uhud. Jadi kaum muslimin di sini, kafir Quraisy di sini, Rasulullah SAW membagi dua pasukan tersebut, di depan sama kemudian di Bukit Rumat. Bukit Rumat ini pasukan pemanah nih. Nah sekarang kita lihat kecil. Nah Khalid bin Walid ingin memutar ke sini nih, pasukan berkuda, sekitar 200 pasukan berkuda. Ingin memutar ke sini supaya apa? Menyerang kaum muslimin dari dua arah, dari sini dan dari sini. Selesai kalau gitu, kan gitu. Rasul SAW dengan cerdasnya menaruh 50 pasukan pemanah agar Khalid ini nggak bisa muter ke sini. Khalid sudah mencoba 3 kali, 1 kali dipanahin mundur, 2 kali dipanahin mundur, 3 kali dipanahin sudah nggak nyoba lagi sudah, nggak bisa nembus tiba-tiba. Dan ternyata Khalid melihat mereka turun kebanyakan, maka Khalid dari jauh memutar, maka kemudian yang terjadi adalah yang kita tahu, subhanallah. Bahkan saking faudhanya, saking crowdednya pada saat itu ada sahabat yang bunuh sahabat sendiri. Bayangkan subhanallah. Saking apa? Enggak, kacaunya luar biasa tuh pada saat itu. Diserang dari berbagai macam arah. Rasulullah SAW yang mengelilinginya hanya 3 orang, 6 orang dan seterusnya. Yang maju kaum Ansar sampai 7 orang, 7-7-nya meninggal. Di sampingnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Sedikit terkena pukulan dari apa? Orang-orang Quraisy dan seterusnya. Satu, perhatikan ikhwan, satu kedurhakaan kepada Nabi SAW, satu menyalahi perintah Rasul SAW, kalah perang Uhud.
Pertanyaannya sekarang, berapa perintah Nabi SAW yang didurhakai oleh kaum muslimin zaman sekarang? Betul ya? Ini satu loh, bayangin. Berapa kedurhakaan yang kaum muslimin bikin kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan akan sesuatu perintah, mereka nggak kerjakan. Tapi ketika melarang akan satu larangan, ternyata mereka kerjakan larangan tersebut. Berapa yang kaum muslimin bikin ini kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita menginginkan Islam mendapatkan izzah kemuliaan. Kalla thumma kalla. Allah dengan tegas mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Rasul SAW dengan tegas mengatakan yang menghancurkan kaum-kaum terdahulu ketika mereka banyak bertanya kepada Nabi mereka pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya dan mereka menyelisihi para Nabi mereka. Allahu Akbar. Ya, dari kita masing-masing, ikhwan, berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah, berapa kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah dan Rasulnya. Berapa larangan yang ternyata Allah dan Rasul larang kepada kita, kita durhakai larangan tersebut, kita terjang larangan tersebut. Kita tahu itu, ikhwan. Yang semuanya akan dihisab di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan ketaatan kepada Rabbul Alamin. Kembalilah kepada Allah dengan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Datanglah kepada Allah Azza wa Jalla seperti seorang hamba, seorang budak yang nurut kepada tuannya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak lain tidak bukan adalah Rabbul Alamin yang menciptakan diri kita, yang memiliki diri kita. Maka kewajiban bagi diri kita untuk selalu taat dan nurut kepada Allah dan Rasulnya. Karena ternyata yang menghancurkan kaum-kaum terdahulu tidak lain tidak bukan di antara sebabnya adalah karena mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Coba untuk melihat kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madian, Fir'aun, Qarun, menyelisihi nabi-nabi mereka, Allah hancurkan semuanya itu. Betul ya? Semuanya. Menyelisihi nabi-nabi mereka, siap-siaplah, subhanallah. Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam fitnah atau azab yang sangat pedih kepada mereka semua. Dan dari hadis ini pula di antara hikmah adalah mengerjakan perintah Allah tabaraka wa taala semampunya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Ini maksudnya apa? Ketika seseorang diperintahkan akan satu perintah yang itu sebuah sesuatu yang sunnah, kerjakan semampu kita. Dan kaidah usul mengatakan apa? Dari hadis ini tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu. Tidak ada kewajiban ketika seorang apa? Tidak mampu. Walaysa wajibun bila iqtidar. Tidak ada kewajiban ketika seorang tidak mampu. Seseorang nggak mampu haji, nggak wajib bagi dirinya. Seseorang tidak mampu untuk sholat ketika dengan berdiri, maka bagi dirinya sholat dengan duduk. Nggak wajib bagi dia sholat dengan berdiri. Yang pada hakikatnya hukumnya rukun loh, betul ya? Rukun dalam sholat. Kalau dia nggak lakukan itu batal sholatnya, sholat wajib nih. Tapi ketika dia nggak mampu untuk berdiri, dibolehkan duduk. Dia nggak mampu duduk, boleh berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu lagi, ya disolatin kalau gitu. Nggak mampu semua, subhanallah, betul ya? Masa isyarat aja nggak mampu, sholatin sudah, subhanallah. Nah, banyak dari diri kita yang mengambil rukhsah tapi ternyata salah dalam mengambil rukhsah ini karena tidak bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin sebagian dari faedah dari hadis ini. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan diri kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya semampu kita, dan menjauhi segala apapun yang Allah dan Rasulnya larang kepada diri kita. Oh, yang terakhir saya lupa. Perhatikan nih, yang terakhir dan ini yang paling luar biasa pentingnya, mempelajari agama, bertanya tentang agama, itu tidak lain tidak bukan untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Ini penting nih, ikhwan.
Kita berilmu tentang ilmu agama, kita duduk nuntut ilmu, tujuan intinya agar saya beramal soleh, agar saya mengamalkan ilmu yang telah saya ketahui. Itu tujuan intinya itu, ikhwan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau menyebutkan sejumlah fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kapan itu akan terjadi wahai Ali? Fitnah-fitnah itu di akhir zaman itu kapan akan terjadi? Maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan, idza tufuqqiha li ghairid din. Subhanallah. Fitnah-fitnah itu terjadi ketika ilmu fikih, maksudnya ilmu agama diperdalam bukan karena agama. Dia memperdalam ilmu agama bukan karena agama, tapi karena duniawi. Wa tu'allima li ghairil amal. Ilmu agama dipelajari bukan untuk diamalkan. Saya tahu ini haram tapi nggak ditinggalin. Bukan untuk diamalkan. Saya tahu ini perintah Nabi SAW tapi nggak diamalkan, nggak dipraktekkan dalam kehidupannya. Ini terakhir zaman nih. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, serta kehidupan dunia dicari melalui amalan akhirat. Subhanallah. Allahu akbar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Musannaf Abdul Razzaq, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana dengan kalian jika fitnah terjadi pada kalian di mana padanya anak-anak kecil menjadi dewasa, orang dewasa menjadi tua. Fitnah tersebut dijadikan sebagai sunnah, dan jika fitnah tersebut dirubah pada suatu hari, maka dikatakan ini, ya maksudnya ini merubah fitnah ini adalah kemungkaran. Maka orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan itu terjadi wahai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Nah, kurang lebih sama seperti dikatakan Ali ini. Idza qallat umanaukum. Fitnah itu terjadi ketika orang jujur, orang amanah sedikit di antara kalian. Sekarang nyari orang jujur amanah gampang susah? Apabila orang jujur, orang amanah sedikit di antara kalian. Wa kathurat umaraukum, dan para pemimpin kalian jadi banyak. Wa qallat fuqahaukum, dan sedikit fuqaha. Itu fuqaha maksudnya ahli agama. Ahli agama kalian jadi sedikit. Orang yang mengerti tentang ilmu agama sedikit. Wa kathurat qurraukum, dan banyaknya orang yang apa? Orang yang membaca Al-Qur'an, qurra. Banyaknya di antara kalian orang-orang yang membaca Al-Qur'an Karim, tapi cuma baca jadi qurra. Jadi qari tapi enggak mengetahui isi Al-Qur'an, enggak mengamalkan isi Al-Qur'an. Wa tufuqqiha li ghairid din, dan dikajinya fikih ilmu agama bukan karena agama, tapi tadi kita karena duniawi. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari karena amalan akhirat dengan niat untuk mendapatkan amalan akhirat. Allahu akbar. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, habis berarti masyaallah pas. Semoga ini mungkin yang saya biasa sampaikan. Insyaallah taala pertemuan ke depan kita akan lanjutkan dari hadis terbaik selanjutnya. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.